Marwan bin Muhammad lahir pada tahun 688 Masehi atau 70 Hijriah. Ia salah satu cucu Khalifah Marwan bin Hakam, sedangkan ibunya adalah mantan budak Ibrahim bin Ustar yang dikemerdekakan berkat dinikahi oleh ayahnya Muhammad bin Marwan. Marwan bin Muhammad mendapat gelar Al-Jadi, yaitu sebagai bentuk penghormatan pada guru yang mengajari tata krama, Al-Ja'ad bidirham, dan juga mendapat gelar Al-Himar yang artinya keledai. Sebutan itu disematkan kepadanya karena kesabarannya menghadapi segala pemberontakan. Namun, dia dicap juga sebagai pahlawan perkasa yang malang. Marwan bin Muhammad sangat bersabar dan hati-hati dalam ambil tindakan dalam menyikapi tindak tanduk musuhnya. Sebelumnya, dia dikenal sebagai pemberani, panglima perang yang tangguh, dan ternama sentro negeri. Saat Khalifah Walid bin Yazid menjabat, Marwan bin Muhammad dikatakan punya kesetiaan luar biasa dan akrab dengannya, meski perangai Walid II dikenal sangat dibenci dan meresahkan umat Islam. Tatkala tahu Walid II dibunuh, Marwan merasa tak terima dan ingin melakukan pemberontakan balas dendam kepada Khalifah Yazid bin Walid. Akhirnya niatnya batal dibujuk, sebagai gantinya diberi tambahan kekuasaan yang luas, tetapi dendamnya masih terpendam. Kala itu Marwan bin Muhammad masih menjabat sebagai gubernur Mesopotamia. Setelah Yazid wafat dan digantikan Ibrahim bin Walid, ia bergegas melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Ibrahim bin Walid. Setelah Khalifah Ibrahim mengetahui pasukannya dapat dikalahkan, ia sempat melarikan diri dan jabatan Khalifah mengalami kekosongan. Awalnya dia berangkat menuju Damaskus untuk menuntut kebalas kematian orang yang dikasihinya dan menyerahkan jabatan Khalifah itu kepada keponakannya, Hakam bin Walid II. Tatkala kursi Khalifah mengalami kekosongan, Marwan bin Muhammad memasuki istana Damaskus mencari kedua anaknya yang dipenjara, Hakam dan Utsman. Namun saat mengetahui bahwa kedua keponakan kesayangannya itu dikabarkan terbunuh oleh Khalifah Yazid bin Walid, ia segera memerintahkan untuk mengurusi jenazahnya dan dikuburkan dengan layak. Imam Tabari meriwayatkan Ziyad bin Abdullah bin Yazid bin Muawiyah I mendatangi Marwan. Kemudian dia menunduk dan menjabat tangannya tanda baiat sebagai khalifah selanjutnya. Marwan bin Muhammad tidak mengerti dengan kelakuan Abu Muhammad. Dia sempat mengaku tujuannya datang ke istana Damaskus hanya demi orang yang dicintainya, Khalifah Walid II beserta anak-anaknya. Dia menjelaskan bahwa Hakam bin Walid II sebelum dieksekusi pernah menuliskan surat wasiat terakhir saat di penjara yang berisi Marwan bin Muhammad adalah sosok tepat menggantikan dirinya sebagai khalifah. Dengan perasaan terguncang, Marwan bin Muhammad akhirnya bersedia diangkat sebagai khalifah pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Penyerahan jabatan khalifah dari Ibrahim bin Walid kepada Marwan bin Muhammad terjadi pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Khalifah Marwan bin Muhammad menjabat khalifah pada usia 56 tahun. Ia adalah khalifah terakhir Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus. Seperti ditulis Imam As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa, hal pertama yang ia lakukan ketika menjabat khalifah adalah membongkar kuburan Yazid dan menyalibnya. Hal ini ia lakukan karena Yazid telah membunuh Walid. Sebelum menjabat khalifah, Marwan bin Muhammad adalah seorang panglima perang yang terkenal gigih. Namun ketika menjabat khalifah, keadaan pemerintahan Bani Umayyah tak menentu. Oleh sebab itu, masa pemerintahannya yang hampir 6 tahun banyak diwarnai peperangan. Kendati Marwan bin Muhammad mempunyai kemampuan tangguh, tetapi karena keadaan tak mengizinkan, keruntuhan Bani Umayyah tak terelakkan. Pada tahun 744 Masehi, Kaisar Konstantin V melancarkan serangan ke Asia Kecil. Pasukan Islam yang berada di tempat itu terpaksa mundur, dan pada tahun berikutnya pasukan musuh berhasil menguasai perbatasan Syria bagian utara. Dalam keadaan tersebut, Khalifah Marwan bin Muhammad justru sibuk memadamkan berbagai gejolak dalam pemerintahan. Dengan demikian, ancaman dari luar tak kuasa ia halau. Di antara gejolak yang harus dipadamkan Marwan bin Muhammad adalah gejolak dari daerah Hims. Khalifah Marwan segera berangkat ke daerah itu dengan pasukannya. Ia berhasil mengamankan daerah itu kembali. Para pemberontak dihukum dan tubuh mereka disalib di tembok-tembok kota Hims. Belum usai pemulihan Hims, muncul gejolak di daerah Bogota, pinggir Damaskus di bawah pimpinan Yazid bin Khalid As-Sauri. Khalifah Marwan segera mengirimkan pasukan dan berhasil mengamankan daerah itu kembali. Di Palestina pun muncul gejolak. Khalifah Marwan mengirimkan pasukan besar di bawah pimpinan Abdul Wardi bin Kausar. Gejolak itu pun bisa dipadamkan. Sementara itu, di Irak di bawah pimpinan Daha bin Qais Asy-Syaibani, kaum Khawarij memberontak. Gubernur Irak Abdurrahman bin Umar berangkat dari Kufah untuk memadamkan gejolak itu. Namun pasukannya kalah dan dia sendiri gugur dalam pertempuran. Daha bin Qais berhasil menguasai seluruh lembah Irak dari Kufah sampai ke Mosul belahan utara.
Khalifah Marwan bergerak bersama pasukannya menuju Irak. Lagi-lagi dia menunjukkan kemampuannya. Pasukan Khawarij porak-poranda. Dahak bin Qais sendiri gugur. Sisa-sisa dari pasukannya sendiri melarikan diri. Pada saat mengamankan lembah Irak itu, mendadak muncul lagi gejolak di Kufah. Kali ini digerakkan oleh Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib dari keluarga Hashim. Khalifah Marwan terpaksa kembali ke Kufah dan memadamkan kerusuhan tersebut. Pemuka pasukan itu melarikan diri ke Khurasan. Namun di sana ia ditangkap oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan dijatuhi hukuman mati. Keadaan pemerintahan Umayyah yang tidak menentu dimanfaatkan oleh gerakan Abbasiyah. Gerakan yang sudah dibina bertahun-tahun di bawah tanah itu segera menampakkan diri. Di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani, gerakan Abbasiyah meledak. Setelah berhasil menguasai wilayah Khurasan, lalu Iran, pasukan Abbasiyah bergerak ke Irak dan menghancurkan pasukan Khalifah Marwan. Khalifah terakhir Bani Umayyah itu melarikan diri ke Mosul, Hauran, Syriah, dan terakhir ke Mesir. Di sana ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Panglima Saleh bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kepalanya dikirim kepada keponakannya Khalifah Abdul Abbas Al-Sofah di Kufah. Khalifah Marwan bin Muhammad wafat pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dalam usia 62 tahun. Masa pemerintahannya hanya 5 tahun 10 bulan. Dengan meninggalnya Marwan, berakhir pula kekuasaan Bani Umayyah.